hari ini akan cukup menantang karena kalian harus membuat 2 masakan yang sangat ikonik di Indonesia. Masakan pertama yang wajib kalian buat adalah... Hai penonton YouTube MasterChef Indonesia, saya Chef Juna. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Ikuti video terbaru MasterChef Indonesia season ke-8 di YouTube, ya, MasterChef Indonesia tentunya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton MasterChef Indonesia season ke-8, Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI. Oke, grand finalis, sudah jelas momen yang sangat spesial ini. Kali ini challenge kalian akan langsung diberikan oleh Mas Menteri. So, feel privilege, bangga, eksekusi dengan baik tentunya. Hidangkan sajian Nusantara ini yang terbaik yang kalian bisa. Do your best. Oke? Hari ini akan cukup menantang karena kalian harus membuat 2 masakan yang sangat ikonik di Indonesia. Masakan pertama yang wajib kalian buat adalah Naniura, yaitu dari Sumatera Utara. Kuliner khas dari Danau Toba yang menjadi satu destinasi super prioritas kita. Dan 1 masakan lagi akan kalian dapatkan melalui undian di Fishbowl. Sudah pernah dengar nama hidangannya, Naniura? Sudah pernah makan? Belum? Belum pernah. Aduh. Naniura itu makanan yang sangat ikonik dan terkenal karena proses memasaknya. Ini di mana ikannya tidak dimasak dengan api atau dengan temperatur, tapi dia hanya dibumbui dan diberi asam. Jadi dia cooked by acid. Naniura ini biasanya disajikan saat acara Bona Tahun untuk para marga-marga Batak atau acara khusus keluarga. Sashimi Batak, aku pernah dengar, tapi belum pernah nyobain, jadi excited deh. Aku bangga Indonesia punya keragaman kuliner yang luar biasa. Apa rasanya ya, makan Naniura di tepi Danau Toba langsung? Pasti seru. Naniura, baru dengar. Tapi kalau Danau Toba, siapa sih yang nggak tahu danau vulkanik terbesar di dunia itu? Suatu hari nanti, aku pasti bisa ke sana. Oke, untuk dish kedua, di depan kalian sudah ada Fishbowl. Tentunya ini merupakan undian. So, silakan maju. Wah, ada undian lagi nih. Kira-kira isi di dalam fishbowl-nya apa ya? Ini lumayan pressure. Aku berharap yang satunya lagi itu aku lumayan familiar dengan flavornya. Boleh dibuka? 3, 2, 1, yes! Woku untuk Jesslyn dan juga untuk Nadia, Taliwang. Taliwang, wah, Taliwang dari NTB, Woku dari ini, baju ini, Likupang, Sulawesi Utara. Hari ini spesial banget karena untuk pertama kalinya aku akan menghidangkan woku untuk Mas Menteri. Makanan khas Sulawesi Utara. Aku pernah dengar ternyata di Sulawesi Utara yang terkenal pesona bawah lautnya gak cuma Bunaken, tapi ada Likupang, salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Kalau pandemi sudah selesai, aku pengen banget snorkeling dan diving di sana, di Indonesia aja. Wow, aku dapet chance memasak ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat untuk Mas Menteri. Jadi penasaran dengan cerita Mas Menteri tadi tentang Mandalika yang menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Aduh, pengen banget lihat langsung Mandalika dan keunikan pantai dan pasir mericanya. Pasti bakalan bikin aku betah sambil menikmati kulinernya yang khas. Semoga pandemi cepat berlalu biar bisa liburan di Indonesia aja. Oke, Jesslyn, Woku ada 2 ya. Ada woku balanga dan woku daun. Woku balanga itu dimasak di pot yang terbuat dari tanah liat. Woku daun itu bumbunya lebih kering dan nanti dimasaknya dibungkus oleh daun dan juga dipepes. Feel free untuk mau masak yang mana. Dan biasanya woku ini untuk hidangan seafood. Tapi sekarang sangat favorite orang-orang karena bahannya ayam. Jadi lebih versatile, semua orang pasti suka ayam. Jadi
ayam woku sangat terkenal sekarang? Karena Chef Juna ada ngomongin tentang seberapa versatile-nya ayam itu dan juga ngomongin tentang ayam woku sekarang udah populer, aku decide untuk membuat ayam woku. Dan untuk taliwang Nusa Tenggara Barat, itu adalah salah satu hidangan favorit saya di saat waktu keluarga pernah tinggal di Lombok, ya. Jadi ayam bakar harus dapat smoky-nya, pedasnya, bumbu merahnya yang wangi, dan juga yang pasti ada hint of sweetness, manisnya dari kelapa dan juga coconut, dan juga harus dihidangkan secara komplit juga, ada plecingnya juga, dan juga ada sambelnya juga. Ayam taliwang itu harus ada dapat smoky, charred, asap-asapnya itu yang membuat ayam taliwang sangat khas, ya. Waduh, kalau ada asap-asapnya atau smokiness daripada ayamnya, itu lumayan susah ya. Ya, coba kita lihatin nanti. Dan untuk hidangan Naniura, sudah jelas pressure point kalian adalah membuat bumbu di mana semua rempahnya itu balance dengan kandungan keasamannya, pedas dari andalimannya, dan kesegaran ikannya, semuanya harus menyatu menjadi satu hidangan yang solid, paham? Sebenarnya kalau buat aku mungkin Naniura akan lebih susah karena aku belum pernah mencobanya secara langsung, jadi tidak tahu complexity of the flavor. Ini harus memakai andaliman dan ini pertama kalinya aku memakai andaliman. Aku cuman harap I can get the balance right in my dish. Perhatikan dengan baik apa yang menjadi challenge kalian hari ini. Pergunakan waktu kalian seefisien mungkin. Buatlah hidangan yang enak. Jangan kecewakan kami. Terutama jangan kecewakan Mas Menteri. Nah, itu. Kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Waktu kalian untuk memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Aduh, waktunya cuma 60 menit. Aku lumayan cukup khawatir dengan waktu yang diberikan. Takutnya aku tidak bisa menyelesaikan waktunya dengan on time. Wah, di dalam 1 jam kita harus mengolah 2 hidangan MasterChef quality. Dan dengan kata-kata nggak boleh mengecewakan Pak Menteri dan juri-juri, aku langsung merasa pressured banget. Tapi aku tahu, as long as I stay focused, aku pasti bisa mengeksekusi dengan baik. Round pertama telah dimulai. Dan pada round ini, mereka harus menghidangkan Naniura beserta hidangan yang sudah mereka dapatkan. Aku lumayan memakan waktu ketika mengambil ayam di pantry karena aku ingin cari ayam kampung dengan size yang pas untuk ayam taliwang. Ya, aku pengen banget nggak bolak-balik ke dalam pantry dan equipment room karena aku ingin fokus di station untuk memasak dengan baik. Jadi aku maunya itu kayak banget. Nyampe ke bench, aku coba sebisa aku untuk pisahin bahan-bahan untuk ikan Naniura dan ayam wokunya sendiri biar nggak kebingungan. Memasak dengan settingan bench yang baru, aku lumayan senang karena kompornya ada 4, lalu workspace-nya tuh jauh lebih luas. Pak Menteri, gimana? Ini seru banget ya, dan menurut saya Naniura ini sebagai salah satu kuliner yang sangat khas dari Danau Toba, Sumatera Utara, karena ada sambal andalimannya yang very unique ya. Dan dari 5 destinasi super prioritas ini, 3-tiganya ada dalam masakan kita kali ini. Yang kedua adalah ayam taliwang, itu dari Mandalika, Lombok, yang menjadi satu destinasi super prioritas untuk kegiatan sports tourism, yaitu MotoGP yang akan kita selenggarakan tahun depan. Tahun depan ya. Dan kita harapkan tahun depan sudah bisa kita atasi pandemi ini sehingga bisa fisikal. Yang ketiga itu woku, Chef Juna. Woku ini adalah dari Sulawesi Utara dan destinasi super prioritas kita yang kelima yaitu Likupang. Likupang itu di Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara itu sangat kaya ya dengan kulinernya ya. Dan kalau ke sana itu saya selalu yang menjadi daya tarik tentu selain wisata baharinya
adalah kulinernya dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Bukan hanya Manado, Yap. bukan hanya Bunaken, Yap. tapi juga ada Likupang, Bitung, dan Betul. seluruh provinsi Sulawesi Utara itu menjadi daya tarik daripada pariwisata kita. Nah, terus ini saya mau tanya nih, kalau untuk Mas Sandi sendiri, destinasi yang kita wajib sebagai orang Indonesia untuk datengin, yang masih kurang lebih belum benar-benar terekspos atau yang masih benar-benar wah wajib deh. Jadi kita punya program hashtag di Indonesia aja. Di Indonesia. Mumpung kita sekarang lagi pandemi, kita lagi menata, ternyata dari 10 Bali baru itu wajib hukumnya untuk dikunjungi. Selain 5 destinasi super prioritas tadi ditambah Labuan Bajo dan Borobudur. Terus kita juga ada 5 destinasi lainnya, Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo Tengger Semeru, Morotai dan Raja Ampat. Jadi itu 5 tambahan dari 5 destinasi super prioritas. Morotai masuk ya, Pak? Morotai masuk. Oh, mantap. Jadi last minute Morotai masuk. Dan ini sekarang ditambah dengan 1.000 desa-desa wisata yang kita sebut sebagai 1.000 Dewi Cinta. Oke. Desa wisata pencipta lapangan kerja. Mantap. Jadi ini yang kita harapkan jadi bagian daripada tentunya kekuatan kita untuk bangkit, untuk pulih, meningkatkan keterampilan masyarakat di pedesaan, dan menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi di Indonesia saja. Di Indonesia aja. Hashtagnya ya, wah kita. Di Indonesia. Di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Yang pastinya kalau mau ngefile ikan tuh harus hati-hati karena harus make sure semua dagingnya itu kepotong dan nggak tersisa di dalam tulangnya. Sudah pasti memakan waktu yang cukup lama karena kita tahu ikan mas itu sangat banyak duri-duri kecilnya. Sampai-sampai aku kesusahan banget buat misahin dagingnya tuh dari durinya. Aduh, ini benar-benar makan waktu deh. Masuk ke grand final sama Nadia pastinya menegangkan, soalnya dia memang salah satu kompetitor terberatku, tapi aku yakin kita berdua pasti bisa kasih yang terbaik. Dua hidangan sih ini jujur ketat banget, sedangkan makanan Indonesia kan lumayan kompleks secara rasanya. Tapi aku mau fokus kerjaan aja sih. Aku cuma tahu seberapa aja soal ikan taliwang, tapi ya seharusnya aku bisa sih melakukannya. Untuk nani nuranya aku mau buat semacam ceviche tartar. Aku serve-nya pakai crispy skin. Terus nanti aku kayaknya pakai sorghum yang digoreng. Sambil memotong ikan, aku harus make sure kalau per cube itu nggak ada duri lagi, jadi aku pegang-pegang untuk make sure. Setelah ngefile ikan, aku keluarin bagian kulitnya untuk dibikin crispy skin. Jadi aku taruh di atas pan dan taruh pan lagi biar lebih berat dan bisa jadi flat. Untuk ikan masnya, aku ingin slice dia setipis mungkin, supaya nanti marinasinya itu bisa menyerap langsung. Oke, girls. Waktu kalian tinggal 45 menit ya. Ya, Chef. Ingat, ini 2 hidangan loh. Ya, Chef.